Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul mutakabbir wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyul akhir. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, utlu ma uhiya ilaika minal kitab aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsai wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa qala ulama as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin, segenap para mu'allim, segenap para asatid, segenap para ustazah, segenap tokoh masyarakat, aparatur pemerintah setempat, bil khusus Syekhun al-Kiram Alimul Alamah, guru kita Kiai Haji Ahmad Mubarak, yang kita doain mudah-mudahan dikasih panjang umur oleh Allah, sehat walafiat buat ngayomin kita di majelis taklim, biar kita ibadahnya pada benar. Bu, kita doain guru kita buat doainnya biar kita kuat ibadah. Takzim saya sama orang tua kita di kelurahan Ngeroktog, yaitu Bapak Lurah Kelurahan Roktog, yang lagi keliling baik dia mah. Di mana ada yang mati juga demen banget, dia mau datang aja. Makanya ibu kalau mau didatengin sama lurah silahkan. Kita doain Bapak Lurah cepet-cepet jadi camat, badannya sehat dari sekarang sampai Idul Fitri, biar besok mau lebaran jangan lupa ngasih THR sama kita. Bercanda ini mah ya, ngapain ini juga deh ini. Bapak RW Masri Akhifillah, ini teman saya dulu waktu musabaqah tilawatil Quran. Pokoknya kalau saya bareng dia insya Allah nggak pernah menang. Yang penting kan badannya sehat walafiat, ya nggak apa-apa menang juga ya. Kayak begitu tuh, kita doain biar pada panjang umur tokoh-tokoh kita ya. Amin. Yang kita hormati bagian kesejahteraan musola Bang Haji Gopar, Bang Haji Gopar. Tadi begitu disebut namanya saya sampai kaget. Orang gede,
begitu aja deblak, musola goyang. Begitu naik sodako manggil anak-anak dikasih 100.000 masuk lah jadi ringan. Kenapa? Udah kehilangan selembar, beratnya nurun langsung dit. Ketua Majelis Taklim Bang Haji Endang yang mudah-mudahan sehat walafiat ya. Al-Qari sohib saya Ustadz Jerry Murdani. Alhamdulillah depannya ada Murdaninya. Kalau gak ada Murdani jadi Tom and Jerry. Bisa berantem mulu jadi Qari. Mudah-mudahan sehat walafiat biar kita dapat barokah Quran yang dia latupkan. Amin. Semua jamaah para ibu bapak khususnya ini keluarga besar Mushola Mujahidin RT berapa nih Pak RT-nya? Iya Bapak RT 04. Mudah-mudahan kita dikasih kuat ibadah sama Allah. Saya ibu begini aja ngomong aja. Suaranya lagi nggak bagus. Gara-gara tadi saya diapit di samping kiri saya guru kita. Kayak Mubarok di samping kanan saya lurah lah gemeteran kita orang kecil mah bener. Dia orang gede-gede semua yang hebat. Iya grogi bu bener. Getak kita nengok kemari Kiai kita nengok kemari Umaro. Sebab salah. Betul. Bener kata Nabi. Kata Nabi simpani minan nas ija soluha soluhatun nas wa ija fasadatun nas. Al ulama wal Umar. Ada dua kekuatan super di alam dunia ini di tengah masyarakat. Yang kalau dua kekuatan ini gabung jadi satu, terus dia benar, masyarakat semuanya benar. Boy, ustadznya di sini, ngeliatnya kemari. Saya lihat fotonya keren banget. Kalau ulama sama Umaro udah kompak akur, jalannya searah, satu rel, bener di tengah masyarakat, insya Allah masyarakat beres. Betul. Tapi kalau dua kekuatan ini kagak bener, ulamanya nguarin dalil cuma buat kepentingan pribadi, biar viral di TikTok doang. Pejabatnya kagak peduli, yang penting pangkat makin naik walaupun di bawah rakyat diinjak. Rakyat mau diapain pun gak bakal bisa bangun, udah ada di bawah kita semakin lemah. Rakyat yang kayak begitu akan semakin tertindas oleh pemimpinnya dan semakin terpuruk. Bangsa ini bakal jadi hancur suatu ketika. Nauzubillah min. Jadi bagaimana biar dua ini bisa selaras? Kalau ulama sama umaronya bisa kompak dan masyarakat juga bisa dibimbing dengan baik, kampung kita bisa tentram, damai sahaja, bangsa kita Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Caranya satu, kita ambil hikmah peringatan Isra. Ya Bu ya. Bu ya. Apa yang kita ambil dari peringatan Isra dan Mi'raj? Nggak usah kita ngomongin Nabi naik ke langit sab yang ke-7, ke Baitul Ma'mur berjamaah dengan ruhnya para anbiya, terus di Rafiul Akhdar berjumpa dengan Allah. Kita ambil yang gampangnya aja, yang standar dari awal. Begitu Rasulullah lagi sholat sunnah 2 rakaat di Masjidil Haram, beliau Nabi tidur. Lagi tidur datang 3 malaikat, uculuk gitu malaikat. Kata malaikat yang satu, itu siapa lagi dakom baik? RT itu mah. Ya lo kan Nabi tidurnya dakom, bener. Emang siapa itu lagi istirahat di dalam? Itu kekasih Allah. Khatamul anbiya wal mursalin rahmatan lil. Jadi gimana? Udahlah nggak usah dibangunin lagi. Sebagaimana perintah Allah, kita disuruh bawa doang. Itu Nabi dibopong sama 3 malaikat. Dibawa, dikasih malaikat Jibril. Jibril, ada apa? Tugas sudah dilaksanakan.
Ini pimpinan alam, rahmat bagi seluruh makhluk Allah sudah kami serah. Mau diapain? Terserah saya, ente minggir semuanya, bagian saya tugas. Nabi diam-diam Masya Allah sama malaikat Jibril, bu, dadahnya dibelek. Bu, kayak timun puasa Ramadan. Kalau kita lagi buka ya, udah bentet begitu diboek. Timun kuat. Nabi dadanya dibelah oleh malaikat Jibril. Udah dibelah, diambil hatinya, dibilas dengan air jam-jam sebanyak 3 kali, dimantapkan akidahnya, diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangin, Nabi itu maksum, Nabi bersih, Nabi tidak ada noda, tidak ada kesalahan buat Nabi. Enggak kayak kita. Ya, kita mah Masya Allah dosanya seabrak-abrak. Betul. Betul. Tampangnya kalau lagi begini kayak ustazah semua nih, nenek-nenek. Tapi bacotnya mah lebih pedas daripada netizen TikTok. Kalau udah komen berak banget daya. Iya. Ayo mau ngomong apa? Ngaji yang di depan namanya yang di belakang. Yang di depan dosanya gua ada 2 bakul. Yang di belakang sebakul. Yang di tengah 1,5 bakul. Gak bisa begitu, beda-beda. Kadang-kadang yang di belakang kalau ngaji malah gak bikin dosa. Begitu sampai dia langsung belonjor, nyender, tidur. Melek-melek baca doa pulang, kan kagak dosa. Bener, walaupun ilmunya kagak dapet, tuh enak kayak yang belakang. Kalau yang tengah dosanya dikit. Kenapa? Karena cuma kesalahan cuma 1, mau kentut doang kagak bisa keluar. Iya, daripada ribet di situ aja. Pura-pura bego, ngangkat paha dikit. Begitu temennya nanya, ini bau bahasa apa yang kentut? Setan kali. Bener begitu ya, tengah ya. Yang banyak dosanya yang depan. Ngaji memang begitu, Bu. Lah kok bisa Rus? Yang di depan dosanya banyak. Iya, matanya melotot. Baik Ustaz. Jamur itu ceramah gue gedek banget dah. Dosa itu. Allahu Akbar. Lagi ngaji kayak begini aja kita bikin salah, kita bikin hilaf. Lagi begini aja kita bisa bikin dosa. Rasulullah mah kagak sama sekali. Rasulullah itu suci, tapi di balik kesucian baginda Nabi, walaupun beliau masa Allah terhindar dari maksiat hamba yang maksum, beliau masih dibersihkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hatinya. Kenapa? Karena beliau Nabi mau menghadap kepada yang maha suci, Allah Subhanahu. Itu artinya di dunia ini kekuatan besar, baik ulama maupun umaro, rakyat, seluruh umat masyarakat. Bersihkan hati nomor 1. Insya Allah kalau hatinya bersih, dunia dan lingkungan kita tentram. Setuju? Setuju? Mau ngapain lagi? Kalau udah bersih orang hatinya, nggak punya dosa, kagak kotor, insya Allah bacotnya bisa ditahan. Ya Bu ya. Kelaguannya bisa difilter, emosinya bisa ditahan. Amin. Nggak kayak ibu-ibu di kampung sini, emosi 2 bakul ambek 3 injek. Ya, apa-apa sewot, laki nggak punya duit sewot. Di musola bocah lagi latihan kosidahan sewot. Ayam kawin di depan rumah ditajong, kucing kawin disiram pakai air kobokan. Apa baik mas sewot baik kita mah bener. Faktornya hati. Dan ini nggak main-main bang, bukan hanya lagi kayak begini doang. Sampai lagi sholat aja kalau hati kagak bersih, nggak bisa kita masya Allah bisa khusyuk ibadah kepada Allah. Betul kagak? Pernah ibu ngerasain sholat khusyuk? Kagak. Kenapa? Hatinya belum bersih. Ya. Hatinya belum bersih.
Sahabat Rasul mah Masya Allah begitu sholat khusyuknya luar biasa ngadep sama Allah. Kita mah boro-boro kayak sahabat Nabi. Bocah kecil aja ribut di belakang kita marah-marah. Bener. Begitu lagi sholat enak-enak ada bocah anak tetangga di galak belakang lagi teriak lari-larian, gubak. Begitu assalamualaikum orang tua yang di tengah teriak, bocah diam, risik aja, diam. DKM ngomel, diam. Kalau mau sholat. Kalau mau main pulang sono. Bener begitu ya. Bocah diomelin sawan. Mukanya pada merah pulang. Ngebekas di hatinya, luka hatinya. Kalau anak yang masih cuci kayak begitu, masih bersih kayak begitu, belum ngerti apa-apa, udah luka hatinya cuma gara-gara bercanda di dalam musola, diomelin pakai diusir disuruh pulang, sampai gede tuh saya yakin bocah kagak bakal balik lagi ke musola. Begitu ditanya sama malaikat, dulu, ya malaikat, kenapa kamu sampai tua kagak sholat? Dulu waktu kecil saya lagi sholat, diomelin sama Bang Haji Gopar lagi bercanda. Panggil si Gopar kemari, panggil. Hati-hati loh. Bener ini jangan main-main, rentetannya luas banget tuh masalah urusan kayak begitu. Makanya saya suka ngomong di mana-mana, yang namanya masjid, yang namanya musola, ini tempat beribadah kepada Allah. Kalau misalnya ada yang mengganggu kita, terus kita terganggu, jangan salahkan yang mengganggunya, muhasabah diri kita. Bener begitu? Ngapa sih kita nggak kayak sahabat? Masya Allah, Sayyidina Ali pahanya kena panah, sholat sunnah 2 rakaat dicabur sama sahabat Sayyidina Umar, darah sampai amprotan, nggak keberasa sama sekali. Lah kita bocah bercanda doang, sholat bisa berantakan. Berarti kan bukan bocahnya yang salah, kita yang goblok. Betul, betul. Jangan marah sama bocah. Emang musola mah tempat bocah latihan. Kalau dari sekarang udah kagak ada bocah masuk ke musola, besok kita nih yang udah pada tua tambah tua terus mati. Siapa yang mau gantiin? Dengerin yang pura-pura budak gua ngomong. Bener? Cumannya juga main aturan yang baik. Betul? Imam di depan, makmum yang agak soleh di saf pertama, yang bener-bener awam di belakang, yang bawa anak paling belakang. Ini kagak. Udah anaknya badung banget dibawa ke musola larian melulu, babanya parku. Sholat ngambil saf kedua paling tengah. Iya, yang goblok kan babanya. Yang kudu diomelin babanya. Woi orang tua goblok dengerin. Begitu DKM seharusnya, betul. Ajar taruh di belakang. Lagian ada sebagian ulama yang bilang anak ini belum balik, ada yang belum hitan. Kalau ditaruh di tengah orang-orang yang soleh, itu bisa memutuskan safnya waktu ibadah. Makanya diatur sama Islam ditaruh di belakang. Udah di belakang tuh bocah lari ke depan, gerabak. Sampai imam pantatnya dia sebol. Lagi ruku. Jangan marah, bener. Ngusap dada lagi, ibda bin nafsik. Saya juga nggak langsung kayak begini. Saya jadi lurah dulunya waktu dilahirin bocah. Saya jadi RW dulu waktu pertama kali dilahirin bocah. Sekarang saya jadi ustadz. Dulu juga waktu diberanakin mah bocah. Badungnya dulu kayak begitu juga. Dulu saya kagak diomelin, apa sekarang ngomelin. Bener begitu? Bener begitu? Makanya nomor 1 standarnya bersih dulu hati.
Kalau mau melaksanakan peringatan Isra Mi'raj, pengen sholat ini menjadi ketauladanan kita, kebutuhan kita, bersihkan hatinya sebagaimana baginda Nabi, dadanya dibelah, hatinya disucikan oleh malaikat Jibril, dibasuh, dikasih hikmah. Nomor satu buat kita kayak begitu, suci. Amin ya rabbal. Kan Nabi yang ngomong. Kata Nabi, inna fi jasadim mudghah ija saluha saluhatu jasadu kullu wa ija fasadatu kullu ala wahya qalbu. Dalam diri manusia ada segumpal daging yang kalau benar daging ini insya Allah benar amal perbuatan manusia. Kalau rusak segumpal daging ini rusak amal perbuatan manusia. Apa itu? Qalbun, hati. Betul. Nabi hatinya dibersihin, hati kita mabutai iengan. Iya. Orang habis sholat Idul Fitri terus musopahah, salam-salaman kecapa kecipi sama tetangga, tapi hati masih ngedongkol baik. Syukur aja lebaran nih gue masih mau salaman sama dia, kalau kagak mau gue tendang, gue gedak banget sama dia. Emang apa minjem panci masa ketupat orang dipulangin. Masih nggak geramat baik kita mah, bener begitu. Bersihin nomor satu. Nggak usah ngomongin sholat tinggi-tinggi, pakai ngomongin tahajud tengah malam. Kalau hati masih kotor, beribu-ribu rakaat kita kerjain sia-sia artinya. Nabi sebelum mendapatkan sholat dari Allah di Rabbil Akhdar, di Sidratil Muntaha, hatinya terlebih dahulu sebelum berangkat dibersihin oleh Allah. Makanya sholat ngajarin kita, sebelum kita kerjain sholat, kerjain wudunya dulu, beresin wudunya dulu. Kalau wudunya bersihnya udah beres, insya Allah sholatnya beres. Gitu. Ini yang kata ulama bilang, la sholata liman la wudu ahad. Dalam ilmu fikih nggak ada tuh salat kalau nggak ada wudu. Iya, wudu bagian bersihin. Lah hati masih tayengan, kotor banget, pakai ngerjain tengah malam mulu, ibadah mulu, kelihatan nama malaikat tuh. Allah dibacain tadi sama ibu yang mana tuh naik ke atas. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, Allah maha melihat. Allah ngedenger apa yang tersirat di hati kita. Allah ngeliat apa yang tersurat di dalam hati kita. Biar kita sholat tengah malam, Allahu Akbar, celakam celakum, bangun lagi, Allahu Akbar, celakam celakum. Kata malaikat, tai, hati lu tuh beresin. Kata malaikat, hati beresin. Tampang doang kayak orang solehah, tapi dengki banget sama tetangga. Adanya begitu ya, adanya begitu ya. Tiap hari mainnya ke musola mulu, tapi parkunya kagak hilang-hilang. Sendal jepitnya hilang, ngatu aja lapor ke RT. Dek, apa aku mau lapor? Apa tadi lagi sholat maghrib sendal gue hilang sebelah. Kata orang jakun. Adanya begitu kan ya. Ada yang udah berangkat ke tanah suci, waktu pergi mah kita anterin, kita bela-belain, belum sarapan ya bu ya. Kita tegere-gere sampai ada nenek-nenek pengen banget nganterin, kagak mandi, asal pakai bedak aja ya. Mandi mah kagak, pakai bedak mah iya, biar nggak ketinggalan tuh. Berangkat nganterin, nyampe di bandara jam masuk kita kagak di Erwin, bener. Begitu tahu-tahu udah naik kapal, kita malah lagi melongo aja di bandara. Udah kayak terminal kita, bener. Ada yang kayak begitu. Begitu pulang boro-boro inget sama kita. Yang ada juga ngeselin sama kita. Ya. Kata kita mah alhamdulillah tetangga gua udah jadi hajah. Jilbabnya putih, gamisnya ngengser-ngengser sampai nyaruk tai ayam. Dengkinya orang ketulungan kagak hilang-hilang, makin jadi. Adanya begitu, adanya begitu. Wah, bersihin hati dulu, nggak usah ngomongin tinggi-tinggi. Isra Mi'raj itu begitu. Nabi dipanggil oleh malaikat, dibedah dadanya, pembersihan dulu, dibersihkan hatinya. Kenapa? Karena beliau Nabi mau diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mana yang diisi? Tauhidnya biar mantap. Nomor satu manusia di alam dunia ini tauhid, akidah, dasar sebuah keyakinan, kepercayaan yang berdasarkan kepada standar keilmuan. Itu nomor satu. Kita percaya Allah wahdaniyah, Allah satu wahdaniyahnya, bagaimana tahu sumber ilmunya. Betul. Jadi enak jadi manusia, nggak asal gerabah-grebek gagak keluanan. Nabi itu dimasukin hikmah, Bu. Habis tauhidnya mantap, yang kedua hikmahnya ditambah. Kenapa? Perjalanannya jauh. Nabi dikasih ilmu oleh Allah. Alam dunia ini kalau kita mau lalui biar selamat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nomor dua, di samping ketauhidan kita yang kudu mapan, ilmu pengetahuan penting. Makanya majelis taklim adalah solusi untuk menjadi manusia istiqomah di hadapan Allah. Setuju? Setuju? Mantap, udah istiqomah, tauhidnya udah matang, sama ibadah doyan, ditambah dengan ilmu sesuai dengan ilmu fikihnya, wudunya beres sempurna, sholatnya ajak, udah bukan fi'il lagi. Ini yang dibilang inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Karena lahir dari sebuah keyakinan hati yang bersih, yang dibungkus dengan keilmuan yang mapan, sehingga dia sujud di hadapan Allah, manakala ia takbir di hadapan Allah, manakala dia ruku di hadapan Allah. Syarat rukun dan keyakinan yang mutlak hanya buat Allah, sempurna. Amin ya Rabbal. Makanya kudu ngaji. Nah ini malam nih tujuannya nutup ngaji tuh, gede banget tuh. Ada ya? Ada tuh ya. Isra Mi'raj penutupan pengajian, ngingetin nama kita. Kata Bapak Haji tadi, Masya Allah Baji Endang, woi ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah musola al-mujahidin, ini malam penutupan pengajian. Biar kalian ingat, besok di saat tidak ada pengajian, tumbuhkan dalam hati kalian rindu kepada majelis taklim, sehingga datang bulan Syawal, rengginang masih banyak, biji ketapang masih setoples, tapi kalian udah tergere-gere pengen ke musola, pengen ngaji, ketemu sama ustaz. Ada di sininya begitu. Ada di sininya begitu. Itu maksudnya ke situ tuh. Diajarin rindu, diajarin kangen. Ya Pak ya, diperein biar kangen tuh sama majelis taklim. Begitu selesai libur, lebaran masuk lagi, dibuka lagi majelis taklim yang biasanya datang cuma 20-30, penuh semua surah. Amin. Amin. Ya Rabbal. Ya Rabbal. Ibu-ibunya datang, bapak-bapaknya datang, anak-anaknya datang. Akhirnya musolah kagak muat. Dengan begitu caranya, alhamdulillah Bang Haji Gopar otaknya puyang lagi. Baru mulain lagi udah bubar kayak begini, jamaah kagak muat. Malu saya sebagai ketua kesejahteraan DKM Musola Al-Mujahidin. Godain lagi besok. Bener, tinggal ngomong sama cing-cing, tanah yang di samping peninggalan engkong relain ya sodakain buat musola. Gede lagi musola, kan begitu, betul. Jadi semua manusia ada nilai tingkatan variabelnya buat ibadah kepada Allah. Ramadan yang dia laksanakan, dia tinggalkan ibadah-ibadah yang lainnya, dia istirahatkan ibadah yang lainnya. Begitu giroh Ramadan tumbuh, karakter nilai ibadah dalam tubuhnya menyala, membakar, sehingga selesai Ramadan seluruh bulan 11 di depannya diwarnai dengan ibadah kepada Allah. Allahu, gitu cara. Ini baru Isra Mi'raj. Makanya kata ulama bilang, kalau mau Isra Mi'raj sebenarnya kita juga umat Nabi bisa. Gimana caranya? Udah ajak, udah bersih hatinya, udah istiqomah, udah rindu sama tempat-tempat ibadah, otomatis dengan sendirinya membuat kita orang yang istiqomah ibadah. Kalau udah istiqomah ibadah kepada Allah,
berarti sholat kita udah bener. Yang sholatnya bener itulah kata ulama, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya orang yang beriman. Waktu kita sholat bener-bener berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang sholat kita bagaimana? Udah ke situ belum? Belum. Ya Bu ya? Ya Pak ya? Belum. Sholat kita mah sholat gerendeng. Tahu sholat gerendeng? Begitu lagi sholat, Bang Haji Gopar jadi imam, kita makmum. Sholat maghrib 3 rakaat. Rakaat pertama Bang Haji Gopar baca Wadduha. Begitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu makmum mulai tuh. Belagu si Haji. Pakai Wadduha, kulhu apa biar cepet. Gue dari tadi datang ke mushola lama banget si Haji. Orang gaul jadi ustadz, dia menjadi haji juga. Dalam hati tuh lagi sholat. Ada kan yang begitu ya? Sering gak begitu sholat? Ngerasain gak tuh? Ngerasain kan ya? Ngerasain. Kayak sekarang nih ibu kan ngerasain dalam hati ya. Ceramah sih lama banget. Kan gue udah ngantuk ya Bu ya. Ngerasain. Paham saya. Emang apa? Sama kayak begitu. Lagi sholat bang kita gemes. Di samping kita ada lagi yang sholat kakinya agak baplang, nginjek jempol kita. Dalam hati minggir kaki kita, jangan lebarin lagi, lu lebarin lagi, lu buat gejig sekalian. Lagi sholat dalam hati, bener nggak gitu? Bener dia beda sama kita pahamnya, tapi nggak gitu-gitu banget kita sewotnya. Sampai lagi sholat kita masih mau balas juga. Lu tempelin lagi kaki lu ke kaki gua gede sekalian. Di kita lagi sholat Pak. Kalau begitu salah apa benar di kita? Salah, betul. Kita lagi sholat, Mak. Kita lagi sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu saja. Tangannya goyang-goyang gitu. Kita ngelirik. Enggak berhenti, gua tekep. Enggak berhenti, gua tekep. Itu sholatnya kita tuh, betul. Dalam hati tuh, betul nggak? Sholat model kayak begini karena emang belum beres. Lagi sholat aja bisa kepancing emosi. Bagaimana sholat kita bisa mencegah keji dan mungkar? Jadi jangan kaget banyak orang sholat mah rajin, tapi di lingkungan sama tetangga berantem mulu, kagak ada ketentraman, kagak ada kedamaian. Boro-boro sama tetangganya yang orang lain, kadang kala adek abang saudara kandung aja masih pada berantem cuman gara-gara warisan. Iya, ujung-ujungnya zikir bukan karena Allah, zikirnya muat nyumpahin saudaranya. Gue bacain Alam Nasroh 100 jar gempor sekalian. Na'udzubillah min. Banyak yang begitu kan? Betul nggak? Alam Nasroh dibaca. Itu ayat Allah. Banyak ayat kita baca, pahalanya makin gede. Tapi kalau niatnya buat maksiat, niatnya buat berbuat kezaliman, Allah bakal murka. Allah kasih aja, cuma berikut dosa-dosanya dikasih oleh Allah. Bener begitu? Karena Allah Maha Adil. Bukan yang bener doang dikasih. Saya niat mau ke majelis taklim, ngikutin acara Isra Mi'raj. Mudah-mudahan dikasih sehat, pulang pergi dalam keadaan selamat, dikasih oleh Allah. Ya, mau berangkat bagus. Maling motor juga sama. Mudah-mudahan gak ketangkap RT, mudah-mudahan kagak digebukin masyarakat, aman. Begitu ngelirik-lirik kagak orang patahin aja setam, letak, ngong kabur. Kata dia begitu dia jauh, alhamdulillah. Sama, bener. Ibadah juga begitu, bener. Ada yang sholat lagi, Allahu Akbar, ujung-ujungnya minta duit takut miskin. Kebanyakan orang roto kalau ngerjain duha emang ngapain tuh? Itu sholat minta duit. Betul Bu?
Ustazahnya juga ngajarinnya begitu. Ibu-ibu kerjain 2 rakaat di waktu pagi ya Bu ya. Biar rezeki kita banyak. Bukan buka dekat sama Allah. Orang mengajarin, Bu kerjain duha di waktu pagi ya. Semoga kita termasuk golongan yang selalu ingat kepada Allah. Kagak yang dikit duit. Aku ibadah aja begitu. Nggak sampai sholat kita. Qiyamus sholat itu nggak ada. Yang ada af'alus sholat kita baru ngediriin doang. Ngajeginnya nggak ada, baru ngerjain. Udah ngerjain gugurin kewajiban. Sedangkan deg-degan ibadahnya kita belum ada. Yang kata Nabi as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Itu belum sampai sama ibadah kita. Ini peringatan Isra Mi'raj. Biar apa? Biar kita ngerti caranya. Nabi aja begitu nggak parku, Bu. Begitu Nabi udah selesai bersih, siap menghadap sama Allah, dibawa ke Baitul Muqaddas. Dari Baitul Muqaddas naik lagi, pasap langit pertama, kedua sampai ke-7, sampai akhirnya berjumpa dengan Allah di Sidratil Muntaha. Turun lagi ke 7, ketemu sama Nabi Allah Ibrahim Khalilur Rahman. Turun lagi ke langit yang ke-6, ketemu sama Nabi Musa. Rasulullah ditanya sama Nabi Musa, Muhammad, ya Musa, ada apa? Ma farada rabbuka illa ummatika? Apa yang difardukan Tuhan kamu untuk umat kamu? Khamsan salatan, 50 waktu salat ya Musa. 50 waktu, umat kamu nggak bakal sanggup Muhammad. Umat saya cuma 1 waktu Muhammad. Begitu dikerjain saya perintahkan mereka jadi monyet semuanya. Sabtu umat Nabi Musa disuruh ibadah. Begitu dia mau ibadah, masa Allah digodain oleh Allah. Pada turun mereka ke danau semuanya. Ada yang mancing, ada yang jorannya berpanjang-panjang. Bener, ada yang bawa jala. Umat Nabi Musa begitu. Mau berangkat ibadah pada hari Sabtu, itu di kolam, di balongan, di kalenan. Ikan sengaja pada nongol ngeledek. Kata ikan, ngapain lu pakai sholat, tangkap gua nih. Udah kayak jabla ikan waktu itu. Akhirnya turun. Begitu turun, masa Allah dilaknat oleh Allah. Kata Allah, wahum qiradatan khasi'in, jadilah kamu monyet yang rugi. Dengerin yang tukang mancing, bukannya mancing haram. Mancing gak haram, tapi bisa jadi haram. Kenapa? Gara-gara mancing orang rupa daratan. Jangan kata anak bininya sholat aja kepada Allah biasa tinggalkan. Datang pagi, johor kagak sholat, asar kagak sholat, kadang-kadang maghrib pun lewat. Gara-gara mancing, asik dengan joran, khusyuk dengan joran, lupa sama Allah. Ini yang mentak jadi haram. Gue dengerin tukang mancing. Lu kalau jadi umat Nabi Musa udah jadi monyet. Begitu di pinggir rawa lemparin joran gitu, jar. Apa kata Allah? Wahum qiradatan khasiin, jadilah beruk hitam jelek. Kalau juga begitu, benar. Nabi itu luar biasa, Bu. Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya para nabi, para rasul. Dikasih pendapat sama Nabi Musa, nerima. Artinya ngajarin kita jadi umat Rasul sadar kalau ibadah kita ini sebenarnya belum pada bener. Betul? Apa yang kita mau sombongin, makanya ringanin kaki, ngelangkah ke majelis taklim, ngaji sama guru kita Kiai Haji Ahmad Mubarak, biar ilmunya ada, sholat kita jadi pada bener semuanya. Kalau sholat udah dibarengin dengan ilmunya, jangan kata setan yang godain, janda juga godain kagak mempan. Ilmunya ada, udah mateng, betul. Kita kagak khusyuk karena ilmunya nggak ada. Boy, itu pentingnya majelis. Tuh peringatan Isra Mi'raj seluk-beluknya tuh buat kita sekarang itu. Jadilah manusia yang rajin menimba ilmu pengetahuan. Buat apa ilmu kita timba? Membenahi ibadah-ibadah kita. Dengan ilmu sholat kita bakal jadi benar.
Besok puasa Ramadan datang, puasa kita bener, niatnya bagus, cara sahurnya bagus, cara berpuasanya juga bagus, sehingga akhirnya lahirlah datang Idul Fitri. Kita kalau waladathu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan bersih. Bu, saya tanya, ibu pernah ngerasain puasa Ramadan dari pagi sampai maghrib? Nggak pernah. Pernah aja kapan? Ya, yang ada begitu habis selesai sahur, nyuci piring sambil ngegerutu, jam 10 tidur, bangun johor, iya, habis johor baru itu mulai lemes. Itu yang puasa asli itu baru tuh sampai jam 4. Jam 4 habis puasa kita. Kenapa? Karena otak kita bukan lagi ibadah puasa, otak kita lagi nyari lontong buat buka. Bener kagak? Apalagi bapak-bapak habis sholat subuh pulang tidur, Pak, bangun azan johor. Ya, orang tidur itu nggak puasa, orang lagi tidur. Yang puasa itu orang yang melek, nahan lapar, nahan haus, nahan syahwat. Orang tidur apa orang melek? Orang melek. Jadi yang puasanya melek. Yang tidur dari pagi sampai johor berarti dari pagi sampai johor kagak puasa. Puasanya begitu dia melek, habis sholat johor sampai jam berapa? Sampai jam 4. Karena jam 4 ngajak anaknya nyari timun suri. Udah nggak otak ibadah, otak buka. Itu ilmu namanya tuh. Jadi kalau begitu selama ini kita selama sebulan penuh Ramadan, puasanya mana? Puasanya habis johor sampai jam 4 doang. Biar tahu nih ilmunya nih. Baru ngeh ya, baru ngeh ya Bu ya. Baru paham dia. Pak, makanya mulai besok jangan gitu. Ada timun suri saya jadiin es, enggak ada saya enggak pusing nyariin. Ada lontong saya buat buka, enggak ada lontong enggak apa-apa. Wong Nabi juga ngajarin biar enggak ganggu amal ibadah kita. Puasa itu waktunya datang berbuka, segeralah batalin puasa kamu walaupun cuma dengan seteguk 2 teguk air putih. Kalau zaman Nabi dulu pakai air jam-jam. Kalau kita kan di sini air jam-jam kagak ada, pakai seteguk 2 teguk air aqua rebusan bini. Bener begitu? Begitu aja. Jadi jangan puyeng-puyeng. Udah batal sholat maghrib, habis sholat maghrib makanlah yang banyak, sebakul nggak apa-apa dah. Udah lain urusannya mah itu. Iya, ibarat kata bapak-bapak mah biasa kalau lagi ngebatalin sholat mah pakai korma, ya Pak ya. Biar stamina-nya yang seharian udah loyo banget kagak makan, sama kadar madu dan gulanya korma, kita profit lagi kuat taraweh. Habis taraweh balas dendam, rokok sebungkus habisin. Kayak kereta api sepur. Bener begitu? Nggak apa-apa tuh, udah malam begitu mah ya. Kalau buka mah yang bener, kita kagak. Bener, wahum kirodatan khasiin, jadi monyet yang rugi. Baru banget kita batalin, baca Allahumma lakas sumtu wa bika amantu. Malaikat tertawa ngeliatin kita. Kata malaikat, lihatlah orang-orang yang ngaku hamba Allah. Mereka begitu bangga, apa-apa bilang hamba Allah. Amal 300.000 bilang hamba Allah. Yang 100.000 hamba Allah. Kalau 2 juta baru namanya disebut biar gagah. Bener. Bener. Udah pakai namanya hamba Allah. Sodakonya 100.000. Ngiriminnya banyak banget. Buat engkongnya, buat kumpinya, buat enceknya. Malaikat megang kalkulator baginya ribet. Kebagian orang berapa duit ini? Allahu Akbar itu kayak begitu kita, betul gak? Allahu Akbar Rabbi. Makanya mulai sekarang ayo kita kembali lagi. Amin. Kita belajar ilmunya. Kalau ilmunya udah beres, insya Allah kita selamat. Nih musola al-mujahidin bukan hanya sekedar buat sujud di hadapan Allah dengan sholat 5 waktu. Jadikan ini sebagai agenda kita untuk menemui dan mencari amal ibadah yang lebih banyak lagi. Kumpulkan pahala.
lewat majelis taklim, sempurnakan sujud kita. Jadikan sujud walaupun cuma 1 kali, tapi berbilang pahala berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Biniatil qabul bitamami kulli sulli wa ma'mul wa sallallahu alaihi wasallam wa batina fid wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini haji yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya ma'bud ya mujibah syairin ya Allahu ya Ghafur ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi lidzalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayya wa lijamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaihi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, la ilaha illallahul hakamul adlul matin. Rabbana wa rabba abainal awwalin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamutu abada biyadihil khair wa ilaihil masir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa bihi nasta'in wa bihi nasta'in wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wa syukran li ni'mati la ilaha illallah iqraran bi rububiyyati wa subhanallah tanzihan li 'azamati. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyibatan mubarakah. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal hikmah wa taufiq wal inayah min ahlil maqam ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma aslim birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi tausiah agama yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Rusdi. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, demikianlah serangkaian acara telah sama-sama kita lalui dari mulai pembukaan dan tausiah agama yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Rusdi. Mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi dan segenap seluruh panitia pelaksana penyelenggaraan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf apabila ada kekurangan, kehilapan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.